Beberapa kasus penculikan alien diiringi oleh tanda-tanda aneh pada tubuh korban, seperti bekas luka atau tanda yang tiba-tiba muncul setelah mereka mengaku mereka diculik. Yang lebih mengejutkan lagi, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa ditemukan benda-benda asing di dalam tubuh korban yang mengklaim pernah diculik oleh alien. Benda-benda ini sering disebut sebagai implan alien. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Kali ini aku akan membahas tentang alien yang katanya pernah menculik manusia untuk dijadikan bahan penelitian. Kalian pernah dengar gak sih tentang orang-orang yang mengaku pernah diculik alien? Ya mungkin ini terdengar sedikit agak aneh dan tidak masuk akal, tapi ternyata ada beberapa kisah yang membuat kita makin bertanya-tanya. Apakah kita ini benar-benar sendirian di alam semesta ini? Di video kali ini aku akan membahas kisah tentang orang-orang yang mengaku pernah diculik alien dan bukti-bukti yang membuat cerita mereka menjadi perdebatan sampai sekarang. Penasaran kan? Yuk mari kita bahas dalam Misteri Dunia. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend, chilling figures. Sebelum kita masuk ke kisah-kisah penculikan alien yang sangat misterius, mari kita bahas dulu apa sih yang disebut dengan alien abduction atau penculikan oleh alien. Nah, istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kejadian di mana seseorang diambil atau diculik oleh makhluk luar angkasa. Orang-orang yang mengalami penculikan alien sering banget cerita kalau mereka diambil di tengah malam. Lagi tidur tenang, tiba-tiba mereka udah di pesawat luar angkasa dan jadi bahan objek penelitian. Bayangin ya, mereka ngasih detail yang cukup serem, mulai dari suasana pesawat yang dingin, alat-alat aneh yang mereka gunakan, hingga wajah alien yang mereka temui. Cerita-cerita tentang penculikan alien ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu loh. Dan menariknya banyak dari mereka yang mengalami kejadian yang serupa, seolah-olah ada pola yang sama yang berulang di setiap cerita mereka. Ada beberapa teori nih soal kenapa cerita-cerita ini muncul. Ada yang bilang kalau ini cuma ilusi atau hasil dari mimpi buruk yang terasa nyata. Mungkin juga ini efek dari stres atau kejadian trauma lain yang membuat otak kita menciptakan ingatan-ingatan aneh. Tapi ada juga teori yang lebih seru. Katanya mungkin aja kejadian-kejadian ini bukan cuma kebetulan belaka. Mungkinkah kita udah lama diawasi oleh makhluk luar sana yang memiliki teknologi lebih canggih daripada kita? Nah, sekarang kita bakal mulai dengan salah satu kisah penculikan alien yang sangat terkenal dan dianggap sebagai kasus pertama yang benar-benar dicatat secara serius, yaitu kisah Betty dan Barney Hill. Pasangan ini mengaku pernah mengalami penculikan oleh alien pada tahun 1961 di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat. Kisah mereka ini menjadi titik awal diskusi serius tentang fenomena penculikan alien di seluruh dunia. Cerita ini dimulai saat Betty dan Barney yang baru saja pulang liburan di Kanada sedang mengemudikan mobil di malam hari melalui daerah yang sepi. Bayangkan suasananya, mereka lagi dalam perjalanan pulang dan di malam itu langit terlihat sangat cerah dan bintang-bintang yang bersinar. Namun tiba-tiba mereka melihat cahaya terang yang tampaknya sangat aneh di langit. Pada awalnya mereka pikir cahaya itu mungkin cuma pesawat biasa atau bintang jatuh. Tapi semakin lama cahaya itu semakin mencurigakan. Bukan hanya sangat terang tapi juga bergerak dengan pola yang gak biasa, seolah-olah mengikuti mereka. Betty dan Barney semakin penasaran dan sedikit takut. Mereka terus memantau cahaya tersebut yang semakin lama semakin terang dan semakin mendekati mereka. Rasa penasaran Betty dan Barney mulai memuncak, terutama Barney yang punya latar belakang militer dan terbiasa dengan situasi darurat. Dia mencoba
memperhatikan gerak cahaya itu dengan lebih teliti. Tapi yang bikin semakin tidak nyaman adalah bahwa cahaya tersebut semakin mendekati mereka, seolah-olah mengikuti setiap gerakan mereka. Akhirnya cahaya itu sudah begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan bahwa cahaya itu hampir menyentuh mobil mereka. Lalu tiba-tiba mereka merasa ada jeda waktu yang aneh, seolah-olah beberapa jam berlalu begitu saja tanpa mereka sadari. 1 menit mereka masih di jalan dan tiba-tiba mereka sudah ada di dekat rumah, tanpa ada ingatan tentang apa yang terjadi di antara keduanya. Saat mereka akhirnya tiba di rumah, Betty dan Barney merasakan kelelahan yang luar biasa. Rasanya seperti mereka baru saja melewati pengalaman yang tidak biasa dan sangat melelahkan. Keduanya merasa aneh dan bingung. Setelah kejadian itu, Betty mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh dan jelas. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat dirinya berada di dalam pesawat luar angkasa yang asing, yang dimana dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang berbeda dari manusia. Makhluk-makhluk ini memiliki tubuh yang kecil, kulit yang berwarna abu-abu, dan mata hitam besar yang mengintimidasi. Mimpi-mimpi ini begitu nyata, sehingga Betty merasa seolah-olah ia benar-benar mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dunia nyata. Kehidupan sehari-hari mereka mulai terganggu dengan mimpi-mimpi dan perasaan-perasaan yang tidak biasa. Dan disinilah kisah mereka mulai menarik perhatian. Karena mimpi-mimpi tersebut dan perasaan aneh yang mereka alami mengarah pada penjelasan yang lebih misterius dan mengejutkan. Betty akhirnya memutuskan untuk menceritakan mimpi-mimpinya kepada Barney. Meskipun Barney merasa ada yang tidak beres, ia tetap skeptis dan tidak terlalu memikirkan mimpi-mimpi tersebut. Namun sering waktu mereka berdua mulai merasakan perasaan cemas dan tidak nyaman yang terus-menerus mengganggu mereka. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang sangat penting yang terjadi malam itu. Tapi mereka tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi pada malam tersebut. Karena merasa perlu mendapatkan jawaban, akhirnya Betty dan Barney memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Mereka menjalani serangkaian sesi hipnotis terpisah dengan seorang psikiater terkenal pada saat itu, yaitu Dr. Benjamin Simon, yang merupakan ahli dalam hipnotis regresi. Di bawah pengaruh hipnotis, cerita yang mengerikan mulai muncul. Betty dan Barney mengungkapkan dalam keadaan trans bahwa mereka telah dibawa ke dalam pesawat luar angkasa oleh makhluk-makhluk asing. Cerita mereka hampir sama. Mereka dipisahkan satu sama lain dan diperiksa secara medis oleh makhluk-makhluk dengan tubuh kecil, kulit berwarna abu-abu, dan mata hitam besar yang menakutkan. Mereka juga menggambarkan suasana di dalam pesawat luar angkasa dengan detail yang mengejutkan, seperti ruangan yang bercahaya terang dan peralatan medis yang tidak bisa mereka pahami. Betty bahkan mengklaim bahwa salah satu makhluknya menunjukkan padanya peta bintang yang tampaknya digunakan oleh para alien untuk menavigasi. Di bawah hipnotis, Betty menggambarkan peta bintang tersebut yang kemudian dianalisis oleh beberapa astronom. Menariknya, meskipun peta ini tidak langsung cocok dengan pengetahuan astronom pada waktu itu, beberapa ahli kemudian menemukan kesamaan antara peta Betty dengan tata letak resi bintang Zeta Reticuli yang baru ditemukan beberapa tahun kemudian. Kisah Betty dan Barney Hill menjadi salah satu cerita tentang penculikan alien yang paling terkenal di seluruh dunia. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian banyak orang, tetapi juga memicu pertanyaan besar tentang kemungkinan bahwa kita mungkin tidak sendirian di alam semesta. Yang membuat kasus ini menarik adalah penggunaan bukti psikologi seperti hipnotis untuk mengungkapkan pengalaman yang mungkin terlupakan atau ditekan. Ini adalah salah satu kali pertama hipnotis digunakan dalam konteks penculikan alien. Dan pendekatan ini membuka banyak kemungkinan baru dalam memahami fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun sampai sekarang kisah mereka masih menjadi perdebatan, tapi ada yang percaya bahwa apa yang mereka alami adalah kenyataan. Di sisi lain, ada juga yang menganggap sebagai ilusi yang disebabkan oleh stres atau mimpi buruk yang sangat nyata. Meski demikian, satu hal yang pasti adalah bahwa kisah Betty dan Barney Hill telah membuka pintu bagi banyak diskusi mendalam tentang penculikan alien dan misteri makhluk luar angkasa.
Kisah ini terus menjadi teka-teki dan topik menarik untuk dibahas, mendorong kita untuk terus menggali kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar pemahaman kita saat ini. Apakah kita benar-benar sedang diawasi oleh makhluk luar angkasa? Atau semua ini hasil dari imajinasi atau kecemasan manusia? Entah apa jawabannya, kisah Betty dan Barney Hill akan terus memicu rasa ingin tahu dan diskusi mendalam mencari jawaban atas misteri ini. Kisah misterius berikutnya dari seorang penebang kayu yang bernama Travis Walton. Pada tahun 1975, Travis dan semua timnya sedang bekerja di hutan Arizona, menjalani hari seperti biasanya. Namun, hari itu segera berubah menjadi pengalaman yang benar-benar aneh dan tidak bisa terlupakan. Saat sore menjelang, tiba-tiba mereka melihat cahaya terang di langit. Awalnya mereka mengira itu mungkin pesawat atau helikopter, tapi cahaya itu tampak sangat berbeda, terlalu terang dan terlalu dekat untuk ukuran pesawat. Rasa penasaran Travis yang terkenal membuatnya memutuskan untuk mendekati cahaya tersebut, meskipun rekan-rekannya memperingatkan agar untuk tetap berhati-hati. Saat Travis semakin mendekat, cahaya itu semakin terang, dan tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum siapapun bereaksi, Travis terseret oleh semacam energi yang sangat kuat, seolah-olah dia tertarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam sekejap dia menghilang ke dalam cahaya itu tanpa jejak. Rekan-rekan kerjanya yang ketakutan dan panik langsung berlari menuju truk mereka dan kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Awalnya pihak berwenang meragukan cerita mereka. Tanpa jejak Travis dan tanpa penjelasan logis untuk kehilangan, polisi bahkan mencurigai para pekerja ini mungkin telah melenyapkan Travis dan berusaha menutupi kejadian tersebut dengan cerita aneh tentang cahaya misterius di langit. Mereka semua diinterogasi secara intensif. Namun yang menarik, tidak ada dari mereka yang memberikan keterangan yang berubah-ubah. Mereka semua bersikeras bahwa Travis memang hilang karena cahaya misterius itu. Namun, 5 hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan benar-benar terjadi. Travis Walton ditemukan kembali, bukan di dalam hutan atau di tempat yang jauh, tetapi di pinggir jalan tak jauh dari lokasi awal dia menghilang. Dan saat ditemukan, kondisi Travis bingung, lemah, dan ketakutan. Dia tidak bisa mengingat bagaimana dia bisa sampai di sana, tapi jelas bahwa pengalaman tersebut sangat traumatis baginya. Setelah pulih dari keterkejutan, Travis mulai menceritakan apa yang terjadi selama 5 hari dia menghilang. Menurut Travis, dia tidak berada di bumi selama waktu itu. Dia mengklaim bahwa dia telah dibawa ke sebuah pesawat luar angkasa, di mana dia bertemu dengan makhluk-makhluk asing. Makhluk-makhluk itu menurutnya melakukan beberapa eksperimen kepadanya. Travis menggambarkan mereka sebagai makhluk dengan kulit halus, mata besar, dan tubuh yang agak pendek. Ciri-ciri khas yang sering muncul dalam cerita penculikan alien lainnya. Travis merasa sangat tidak berdaya saat dia diperiksa oleh makhluk-makhluk tersebut. Meskipun dia tidak tahu pasti apa yang mereka lakukan padanya, pengalaman ini meninggalkan bekas trauma mendalam dalam hidupnya. Kisah Travis Walton segera menarik perhatian media dan publik. Banyak yang skeptis, tapi ada juga yang percaya bahwa ini mungkin bukti nyata tentang adanya interaksi manusia dengan makhluk luar angkasa. Pengalaman Travis bahkan diadaptasi menjadi sebuah film Hollywood yang berjudul Fire in the Sky, yang mencoba menggambarkan kejadian tersebut dalam versi lebih dramatisnya. Sampai saat ini, Travis Walton tetap berpegang teguh terhadap ceritanya. Meskipun banyak skeptisisme yang mengalaminya, Travis telah menjalani berbagai tes kebohongan dengan hipnotis regresi dan hasilnya mendukung kejujuran pada pengakuannya. Kasus Travis Walton tetap menjadi salah satu penculikan alien yang paling terkenal di dunia. Terus memicu perdebatan tentang apakah benar-benar ada makhluk luar angkasa yang terlibat, atau mungkin ada penjelasan lain yang belum kita pahami sepenuhnya. Kisah lain yang tak kalah menarik juga terjadi pada tahun 1973 di Pascagoula, Mississippi. Dua pria, Charles Hickson dan Calvin Parker, mengklaim bahwa mereka telah diculik saat mereka sedang memancing di hutan. Menurut cerita mereka, saat malam tiba, pesawat yang berbentuk opal mulai muncul di langit dan mendarat di dekat mereka. Dari pesawat tersebut muncul makhluk asing yang tampaknya sangat berbeda dari apa yang pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk-makhluk ini memiliki
memiliki kulit seperti logam dan mata bulat yang sangat besar. Charles dan Kelpie mengaku bahwa mereka kemudian ditarik ke dalam pesawat dan diperiksa oleh makhluk-makhluk tersebut. Selama beberapa jam mereka mengalami pengalaman yang sangat menegangkan. Setelah kejadian itu, mereka dikembalikan ke tempat semula dengan perasaan bingung dan ketakutan. Nah, ketika kasus ini sampai polisi, awalnya ada keraguan tentang kesaksian mereka. Namun, ketika Charles dan Kelpie diinterogasi secara terpisah, cerita mereka tetap konsisten. Bahkan ada rekaman rahasia dari pihak kepolisian yang menunjukkan betapa ketakutannya mereka saat menceritakan pengalaman tersebut. Rekaman ini menjadi salah satu bukti yang memperkuat kisah mereka dan menambah dimensi misteri pada kasus penculikan alien yang mereka alami. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apakah ada bukti yang mendukung tentang cerita-cerita penculikan alien ini? Tentu saja bukti fisik yang solid seperti rekaman dan video memang sulit ditemukan. Tapi ada beberapa faktor yang membuat cerita-cerita ini tampak lebih dari sekedar khayalan atau ilusi semata. Pertama, banyak orang yang mengaku diculik oleh alien menunjukkan trauma psikologis yang sangat nyata. Beberapa di antaranya bahkan mengalami gejala PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma yang dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami peristiwa yang sangat mengerikan, seperti kecelakaan, perang, atau bencana alam. Hal ini menarik karena orang-orang yang diduga mengalami penculikan oleh alien seringkali merasa sangat terguncang, seolah-olah mereka mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ini mengindikasikan bahwa mereka tidak hanya sekedar bermimpi atau berhalusinasi, melainkan mengalami sesuatu yang sangat nyata dalam pikiran dan tubuh mereka. Selain itu, banyak dari mereka yang mengalami tes kebohongan atau lie detector. Hasil dari beberapa tes tersebut menunjukkan bahwa para korban benar-benar percaya dengan apa yang mereka alami, terlepas dari bagaimana orang lain menafsirkannya. Tes ini tentu saja bukan bukti absolut bahwa pengalaman mereka benar-benar terjadi seperti yang mereka ceritakan, tetapi menunjukkan bahwa mereka tidak sedang berbohong atau membuat cerita palsu. Mereka tampaknya sepenuhnya yakin bahwa mereka telah mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Lalu ada bukti fisik yang tak kalah menarik. Beberapa kasus penculikan alien diiringi oleh tanda-tanda aneh pada tubuh korban, seperti bekas luka atau tanda yang tiba-tiba muncul setelah mereka mengaku mereka diculik. Yang membuatnya semakin misterius, luka-luka ini sering muncul di tempat yang aneh, dan korban tidak bisa menjelaskan bagaimana atau kapan mereka mendapatkannya. Bahkan dalam beberapa kasus, luka tersebut sembuh lebih cepat dari biasanya, seolah-olah terjadi proses penyembuhan yang tidak wajar. Yang lebih mengejutkan lagi, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa ditemukan benda-benda asing di dalam tubuh korban yang mengklaim pernah diculik oleh alien. Benda-benda ini sering disebut sebagai implan alien, adalah objek kecil yang ditemukan melalui X-ray atau operasi medis. Benda-benda ini sulit dijelaskan secara medis karena seringkali terbuat dari bahan yang tidak biasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda bagaimana mereka bisa masuk ke dalam. Meskipun belum ada penjelasan ilmiah yang pasti tentang asal-usul benda ini, keberadaan mereka menambah lapisan misteri dalam kasus-kasus penculikan alien. Meskipun bukti-bukti ini tidak bisa dianggap sebagai konfirmasi mutlak bahwa penculikan alien benar-benar terjadi, mereka memberikan alasan yang kuat untuk terus menyelidiki fenomena ini lebih dalam. Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa ada hal di alam semesta ini yang belum kita pahami, dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban yang lebih jelas. Jadi, apakah cerita-cerita ini menunjukkan bahwa alien benar-benar ada? Jawabannya mungkin belum bisa kita pastikan. Tapi yang jelas, ada banyak kisah yang membuat kita bertanya-tanya tentang kemungkinan keberadaan kehidupan di luar sana. Terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak, kisah-kisah ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Itulah beberapa kisah penculikan alien yang paling terkenal. Menurut kalian, apakah cerita ini benar-benar terjadi atau hanya khayalan belaka? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada, siapa tahu ada sesuatu yang mengawasi kalian di langit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.